Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan juga belajar bersama terkait Transaction Control Language. Sebelumnya saya dari kelompok 2 yang nantinya akan ada teman-teman saya juga menjelaskan terkait Transaction Control Language ini. Langsung saja di sini saya ada 3 teman. Yang pertama ada Muhammad Zaki Musyafa, kemudian saya sendiri Muhammad Sinur, dan yang ketiga ada Gavin Aurelio Widyadana, dan yang terakhir ada M. Aldi Sulfa Saputra. Mungkin langsung saja kita masuk ke dalam pengantar dari Transaction Control Language yang biasa disebut Transaction Control Language, biasa disebut dengan TCL. Nah, merupakan bagian dalam salah satu SQL yang berfungsi untuk mengatur transaksi dalam basis data. Nah, TCL sendiri itu memastikan dan juga menjamin keutuhan data melalui perintah sistem query seperti commit, rollback, save point, dan juga set transaction. TCL sendiri berfungsi untuk menjaga agar setiap transaksi itu tetap berjalan secara aman dan juga teratur. Nah, TCL juga di sini digunakan untuk membantu proses pengelolaan data agar tetap konsisten dan juga terintegrasi. Nah, artinya antar tabel itu saling berelasi agar tidak menimbulkan kesalahan dalam penyimpanan data. Nah, kemudian kita lanjut dalam contoh penggunaan TCL tepat pada keadaan. Nah, yang seperti teman-teman tahu, TCL ini juga harus dapat digunakan dalam keadaan yang tepat juga. Nah, salah satunya itu ada saat ingin memastikan data disimpan dengan benar dalam basis data. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kesalahan selama pelaksanaan transaksi, selanjutnya itu untuk mengembalikan kondisi basis data ke keadaan semula sebelum transaksi dimulai, dan yang terakhir itu saat menghapus beberapa langkah dalam transaksi sebelumnya. Nah, ketika kita dihubungkan dalam kehidupan nyata, contoh penggunaan TCL ini salah satunya itu dalam transaksi perbankan. Nah, semisal ketika seseorang mentransfer dari rekening A ke rekening B, itu sistem akan yang pertama akan mengurangi saldo dari rekening A, dan juga yang kedua menambah saldo dari rekening B. Nah, jika salah satu langkahnya itu gagal, maka misal jaringannya terputus ataupun ada beberapa kendala, maka sistem itu akan mengembalikan uang ke rekening A. Nah, sistem itu akan melakukan rollback ataupun pengembalian tersebut. Jadi saldonya itu akan kembali ke rekening A semula. Nah, kalau semuanya prosesnya transaksi itu berhasil, maka sistem itu akan melakukan commit agar transaksi itu dapat tersimpan secara permanen. Oke, selanjutnya apa sih itu transaksi? Nah, dalam proses basis data itu transaksi adalah satu unit proses yang terdiri dari satu atau lebih query ke database. Nah, satu atau lebih query ini harus dijalankan sebagai satu kesatuan. Dalam prosesnya ini, properti utama dalam transaksi ini ada 4. Yang pertama ada atomicity, konsistensi, isolasi, dan durability. Nah, atomicity ini, transaksi ini tidak bisa setengah jadi. Jika salah satu bagian gagal, maka selalu pekerjaan itu harus dibatalkan. Nah, di contoh tadi itu ada transfer bank. Nah, ketika uang itu tidak boleh hilang di tengah jalan-jalan saat transfer bank. Ketika hilang, ya berarti sistem harus melakukan rollback. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut konsistensi. Database dari satu keadaan valid ke keadaan valid lainnya, tidak boleh masalahnya ganti tak valid. Nah, dalam artian jika database itu awalnya valid kemudian tidak valid, itu tidak boleh. Jadi harus konsisten dari database keadaan valid satu, dan harus ketika berjalan ke database lainnya itu harus dalam keadaan valid juga, seperti itu. Kemudian isolasi. Nah, isolasi ini transaksi satu tidak melihat perubahan dari transaksi lain yang belum selesai untuk menghindari konflik. Lebih tepatnya itu
isolasi di sini sebagai batasan. Untuk transaksi lain itu tidak bisa melihat transaksi yang sedang melakukan proses sebelum proses itu final. Jadi ketika ada transaksi A sedang melakukan proses akan tetapi belum final, jadi transaksi lain itu, transaksi B itu tidak bisa melihat transaksi yang A. Nah, disitulah letak batasan atau isolasinya. Kemudian yang terakhir itu ada durability. Nah, durability ini adalah setelah transaksi di commit. Nah, perubahan bersifat permanen meskipun terjadi kerusakan sistem. Nah, dalam artian ini ketika sudah dibilang simpan dalam sistem, maka ya perubahan itu bersifat permanen dalam database. Nah, itu walaupun nantinya ada listrik mati, server mati, dan data itu tidak akan hilang karena sudah tersimpan secara permanen dalam database. Oke. Kemudian definisi TCL. Nah, TCL atau Transaction Control Language adalah bagian dari query SQL yang digunakan untuk mengendalikan transaksi. Nah, baik itu memulai, mengakhiri, atau mengembalikannya. Nah, dalam MySQL, TCL ini mencakup teori seperti yang pertama ada set auto commit, commit, save point, set transaction, rollback, dan juga start transaction. Nah, yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dari saya cukup sekian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan soal query TCL serta memperhatikannya di SQL. Kita mulai dari membuat tabel dulu. Berikut adalah bentuk tabelnya seperti ini. Kita akan buat di MySQL. Pertama kita akan create table. Create table, akun, kita akan membuat rekening, ini ID rekening, nomor rekening maksudnya kita jadikan primary key. Kita selanjutnya ada nama nasabah, kita akan namai nasabah dengan varchar 50 not null, ini agar tidak bisa null ya. Lalu selanjutnya ada tabel saldo dengan desimal 10 digit dan desimal 2. Defaultnya kita akan berikan 0.00. Oops. Kita akan enter. Nah, ini kita sudah membuat tabel akun, akan menjadi ini tabel akunnya. Tabel akun kita akan insert nama-nama akunnya, insert into akun dengan rekening, nasabah, dan saldo. Terus yang pertama ada 01. Ini rekening yang pertama, nomor rekening pertama. Oh, kita simbolkan saja 1 dengan nama Zaki M. Oh iya, saya lupa, belum dikasih tanda petik ya. Zaki M, saldonya kita berikan 100.000 untuk sebagai contoh, koma. Kita akan memberikan 5 contoh rekening, jadi kita langsung kopas saja. Ini 2. Setiap rekening akan saya berikan contoh, selisihnya 100.000. Saya lupa mengkopas. Oke, jangan lupa yang ini kita berikan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini untuk tabel awal yang akan kita pakai untuk praktikum query-query TCL ini.
Kita buka di web selanjutnya. Nah, kita pakai yang ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang set auto commit. Jadi set auto commit itu menentukan apakah setiap query akan otomatis di commit atau tidak. Dengan set auto commit sama dengan 0, kita bisa mengelompokkan beberapa perintah menjadi satu transaksi manual. Contohnya seperti ini, set auto commit sama dengan 0, menonaktifkan mode auto commit pada koneksi database. Artinya, ketika auto commit dimatikan, perubahan baru benar-benar tersimpan setelah menggunakan query commit. Karena auto commit defaultnya adalah 1, maka setiap perubahan otomatis di commit. Kita akan set dulu menjadi 0. Oke, ini sudah auto commit sama dengan 0, jadi tidak akan tersimpan otomatis, tidak akan di commit otomatis. Nah, kita akan ke start transaction ya. Start transaction ini digunakan untuk memulai transaksi baru. Dengan perintah ini, beberapa query bisa dijalankan sebagai satu kesatuan. Jika salah satu gagal, seluruh perubahan bisa dipatahkan dengan rollback selama itu belum di commit. Contoh perintah seperti ini, start transaction, update akun set saldo sama dengan saldo 50.000. Kita akan langsung praktekkan di MySQL ya. Jadi pertama kita tulis start transaction. Kita gunakan contoh untuk mentransfer 50.000, saldo 50.000 dari rekening 1 ke rekening 2. Ini yang kedua kita plus karena yang ditransfer ke rekening 2. Nah, ini kita belum commit dulu untuk mengecek, untuk melihat dulu apakah ada kesalahan atau tidak. Kita akan langsung tulis select from akun. Nah, hasilnya akan seperti ini. Rekening yang pertama saldonya berkurang 50.000 dari 100.000 menjadi 50.000, sementara saldo kedua, rekening kedua bertambah 50.000. Namun karena belum di commit, tabel yang sebenarnya belum diubah. Nah, sebenarnya apa sih commit itu? Nah, commit itu digunakan untuk menyimpan semua perubahan dalam transaksi agar permanen. Biasanya commit itu dijalankan setelah seluruh query berhasil tanpa error. Untuk contoh perintahnya seperti ini, cuman tulis commit. Kita akan langsung praktekkan di MySQL. Nah, ini kan belum ada commit. Tadi di tabel yang virtual ini berubah, namun di tabel utama tidak berubah. Jadi hanya yang berubah hanya di tabel virtual karena belum di commit. Kita akan mencoba commit. Nah, di tabel virtual ini berubah jadi 50.000 dan 250.000, sementara di tabel utama kita lihat juga berubah karena sudah di commit. Jadi commit itu untuk menyimpan semua perubahan secara permanen. Selanjutnya, ini seperti tadi ya, sebelum commit 100.000, setelah commit berubah. Ini tabel utama. Selanjutnya ada rollback. Rollback itu berfungsi untuk membatalkan seluruh perubahan sejak start transaction jika terdapat kesalahan seperti saldo tidak mencukupi. Jadi rollback ini hanya bisa digunakan sebelum di commit. Setelah di commit, maka tidak akan bisa di rollback. Ini contoh perintahnya, kita langsung aja ke praktik. Kita akan langsung, jadi kita coba
Dilihat di sini ada di rekening ketiga saldo ada 300.000 dan 400.000. Kita coba untuk mentransfer 400.000 ke rekening dari rekening 3 ke rekening 4. Kita ubah komit ini menjadi rollback. Kita belum rollback, belum komit dulu karena kita akan mencoba rollback apakah bagaimana hasilnya. Nah, hasilnya ini tidak ada perubahan karena terdapat kesalahan ya. Ini kita mencoba transfer dari rekening 3 sebesar 400.000, namun saldo rekening 3 tidak mencukupi. Makanya perintah rollback di sini mengembalikan semua perubahan. Namun jika ini dikomit, maka tidak bisa dikembalikan perubahannya secara permanen karena sudah disimpan secara permanen. Ya. Materi berikutnya adalah save point yang akan saya jelaskan. Ya, teorinya ini adalah membuat titik aman di dalam transaksi untuk bisa mundur sebagian atau bahkan bisa tanpa membatalkan semuanya. Nah, contoh sintaknya ini udah ada di dalam PowerPoint. Pertama itu kita buat start transaction, itu untuk membuat tabel virtual jadi terpisah dari tabel utama. Nah, ini juga kita mulai transaksinya ada 3 operasi. Masing-masing operasi ini melakukan update yang pertama dilakukan oleh rekening nomor 3, yaitu mengurangi saldo sebesar 50.000. Nah, setelah itu kita buat tanda save point 1. Nah, lalu selanjutnya operasi 2 ini melakukan update pada rekening nomor 4 dengan menambah saldo sebesar 50.000. Lalu kita beri tanda save point 2. Dan terakhir kita lakukan operasi ketiga, yaitu mengupdate rekening nomor 5 dengan menambahkan saldo sebesar 50.000. Lalu kita beri tanda save point 3. Nah, kita hanya melakukan save point pada 3 baris, yaitu baris 3, 4, 5, sedangkan baris 1, 2 kita tidak melakukan apa-apa. Nah, perintahnya adalah kita akan rollback to save point 2. Nantinya di save point 2 ini kan masuk di rekening nomor 4. Nah, berarti di rekening nomor 4 dan rekening nomor 3 yang ada di sintak ini akan berubah, sedangkan yang ada pada rekening nomor 5 tidak akan berubah. Penjelasannya yaitu pengurangan saldo pertama 50.000 tetap disimpan, sedangkan yang 25.000 dibatalkan. Nah, ini sintaknya. Operasi 1 berubah. Nah, operasi 1 berubah, yang tadinya 200.000, operasi 1 berubah yang tadinya 300.000 menjadi 250.000. Yang tadi di tabel rollback yang sudah dijelaskan oleh Mas Davin. Lalu yang di operasi 2 juga berubah, yang tadinya 400.000 sekarang berubah menjadi 450.000 saldonya. Tapi yang di operasi 3 tidak berubah karena save point-nya membatasi pada rekening nomor 4. Nah, operasi 3 tidak berubah karena telah melakukan rollback to save point 2. Artinya seluruh perubahan setelah poin 2 tidak akan disimpan karena operasi 3 berada di poin 3, maka tidak ada perubahan. Membuat atau menjelaskan materi tentang save point. Nah, di save point ini kita buat sintak start transaction, itu untuk membuat tabel virtual baru dan memulai transaksi di tabel virtual. Lalu kita lakukan update pada salah satu kolom, yaitu kita lakukan update pada kolom saldonya dikurangi 50.000. Nah, saldo itu dari ID dari rekening nomor 3. Nah, terus kita tandai dengan memberikan save point dan poin 1. Lalu setelah itu kita update lagi pada
rekening nomor 4 dengan maksudnya dengan menambahkan saldo sebanyak 50.000 pada rekening 3. Maaf, pada rekening 4. Nah, lalu kita buat save point. Kita tandai dengan poin 2. Nah, jadi sudah ada 2 update untuk rekening 3 dengan mengurangi saldo 50.000 dan update pada rekening 4 dengan menambah 50.000. Lalu kita lakukan update ketiga kalinya pada rekening nomor 5. Nah, kita lakukan update dengan menambah 50.000 pada rekening 5. Nah, nantinya outputnya hanya akan pada tampil di tabel virtual, bukan tabel utama database. Nah, setelah itu kita tandai dengan save point, poin 3. Nah, semua update ketiganya udah kita ketikkan. Nah, lalu kita ingin rollback to save point, poin 2. Nah, seperti itu. Kita buat select from akun untuk menampilkan pada di tabel virtualnya. Nah, hasilnya untuk tabel Aldi dan ini akan berubah dan tabel Faiz masih tetap sama. Kita udah sampai ke set transaction. Nah, set transaction itu digunakan untuk menentukan bagaimana transaksi akan berjalan. Jadi sebelum kita misal kita analogikan sebagai permainan sepak bola. Sebelum kita bermain sepak bola, pasti ada wasit yang menentukan aturan-aturan yang akan dijalankan selama pertandingan. Nah, itu sama aja seperti di MySQL, teman-teman. Jadi di transaksi ini ada 2 set transaksinya, itu access mode sama isolation level. Nah, yang access mode itu dibagi menjadi 2, ada read write sama read only. Nah, read write itu mengizinkan transaksi lain untuk membaca serta menulis data di transaksi yang sama. Yang kedua ada read only, yaitu ketika transaksi hanya mengizinkan transaksi lain untuk hanya membaca. Kemudian ada isolation level. Isolation level itu menentukan bagaimana transaksi melihat perubahan dari transaksi lain. Itu ada 4 level. Nah, dari level 1 ke level 4 itu semakin ketat. Jadi yang pertama read on commit, kemudian yang kedua ada read commit, yang ketiga ada repeat table read, itu dari default MySQL, yang keempat ada serializable. Serializable ini yang paling ketat, teman-teman, karena dia level 4. Nah, kemudian saya akan menjelaskan anomali dalam transaksi. Yang pertama itu ada dirty read. Dirty read itu di mana transaksi lain itu bisa merubah atau membaca di transaksi yang sama. Misal ada di sini ada transaksi A sedang update stok barang dari 10 ke 8 tapi belum dikomit. Nah, transaksi B itu membaca stok 8. Kemudian transaksi A itu rollback kembali ke stok 10, maka transaksi B sudah terlanjur pakai data kotor, makanya dirty. Makanya di sini saya bilang transaksi B itu bisa mengakses transaksi A, padahal transaksi A itu belum dikomit. Makanya transaksi B itu bisa berubah kalau dia pakai query select. Jadi datanya itu bisa berubah-ubah. Jadi transaksi B bisa membaca terlanjur pakai data kotor. Dan kemudian ada anomali dalam teks itu, anomali dalam transaksi, ada non-repeatable read. Nah, itu definisinya itu dalam satu transaksi, hasil select yang sama bisa berubah karena ada transaksi lain yang komit perubahan di tengah jalan. Nah, resikonya itu data tidak konsisten sepanjang transaksi. Nah, untuk contohnya, untuk lebih jelasnya, contoh, misal ada transaksi A sedang membaca stok barang sama dengan 10, lalu transaksi B update stok jadi 8, lalu komit. Nah, transaksi A baca lagi stok barangnya, tiba-tiba berubah menjadi 8 karena udah di update sama si B. Jadi intinya hasil select tidak sekonsisten dalam satu transaksi. Hasil select tidak konsisten dalam satu transaksi. Jadi
hasil seleknya itu bisa berubah-ubah karena ada B yang tiba-tiba mengkomit stok tersebut. Untuk materi selanjutnya, isolation level read uncommitted. Nah, read uncommitted ini adalah level isolasi paling rendah di MySQL, di mana semua atau sebuah transaksi dapat membaca data yang belum dikomit oleh transaksi lain. Hal ini memungkinkan terjadinya dirty read, yaitu kondisi ketika transaksi membaca data sementara yang bisa saja dibatalkan, sehingga hasilnya tidak konsisten atau menyesatkan. Nah, misalnya kita buat tabel yang namanya account. Nah, tabel account ini punya kolom-kolom yang namanya ID, nama, dan balance yang diisi ID 1, nama Alice, dan balance 10. Dan balance-nya 1000. Nah, kita buat tabel, sintak tabel, create tabel account, ID, dengan input datanya integer, primary key, dan ada nama, ada balance. Lalu kita insert datanya, kita insert satu untuk ID-nya, namanya Alice, dan balance 1000, seperti itu. Nah, penjelasan untuk read ke uncommitted ini, transaksi yang pertama, transaksi A belum dikomit ya. Kita buat sintaknya di sini. Intinya adalah kita membuat tabel virtual baru dengan tanda start transaction, lalu kita mengupdate bagian kolom balance-nya dikurangi 20.000 pada ID ke 1. Nah, lalu kita buat transaksi B, yaitu read uncommitted. Inti transaksinya adalah hanya menampilkan hasilnya. Jika transaksi A melakukan rollback, maka balance kembali ke 1000 dan transaksi B sudah membaca data, dan transaksi B sudah membaca data dirty read sama dengan 800.000 yang sebenarnya tidak valid. Lalu yang kedua ini ada read committed. Tadi itu uncommitted, sekarang read committed, yaitu isolasi level di mana setiap query hanya bisa membaca data yang sudah di-commit oleh transaksi lain. Dengan kata lain, transaksi tidak akan pernah melihat data sementara dirty data. Namun hasil select bisa berubah jika transaksi lain melakukan commit di tengah jalan. Inilah yang disebut non-repeatable read. Misalnya, ini kita pakai tabel yang tadi. Contoh penjelasan sintaknya, kita buat transaksi A, yaitu read committed. Kita buat sintak seperti ini. Sintak seperti ini intinya adalah menampilkan tabel di tabel virtual, bukan tabel utama. Lalu di transaksi B, kita melakukan update pada balance untuk menghasilkan 800. Lalu kembali lagi ke transaksi A untuk menampilkan tabel virtual, hasilnya harus 800 dan kita commit untuk masuk datanya secara permanen ke dalam tabel database utama. Nah, di sini hasilnya tidak ada dirty read karena transaksi A hanya membaca data yang sudah commit, tapi tetap terjadi non-repeatable read. Hasil select pertama sama dengan 1000 dan hasil select kedua sama dengan 800. Menjelaskan tabel unread committed. Nah, yang pertama itu ada add transaction isolation level read uncommitted. Lalu kita buat start transaction update account select, kita buat set balance sama dengan balance dikurangi 200 where ID sama dengan 1. Nah, kita akan melakukan update pada
kolom balance pada tabel account. Lalu kita buat lagi start transaction, select balance from account where ID sama dengan 1, commit. Selanjutnya kita juga buat kirim. Kita lakukan kirim agar ada perubahan balance menjadi 800 di tabel utama ataupun di tabel virtual. Kita sudah punya tabel yang namanya alis. Kita punya tabel yang namanya akun dengan ID 1, nama alis, dan saldonya 1000. Lalu kita buat syntax query-nya set transaction isolation level read committed. Ini untuk fungsi uncommitted, read uncommitted. Lalu kita buat start transaction untuk membuat tabel virtual. Nah, lalu kita select untuk menampilkan balance alias kolom balance dari from tabel account. Nah, dengan ketentuan where ID sama dengan 1. Kita buat tabel akunnya hanya satu baris. Lalu kita buat syntax start transaction lagi. Lalu kita buat update balance. Kita buat update account. Kita menentukan perubahannya adalah balance sama dengan 800 dengan ketentuan where ID sama dengan 1. Lalu kita eksekusi programnya. Nah, programnya akan masih menampilkan sama. Nah, lalu kita commit untuk melakukan perubahan secara permanen. Nah, lalu kita select tampilkan kolom balance dari tabel account dengan ketentuan hanya ID sama dengan 1. Lalu kita commit lagi. Seperti itu sintaksnya, lalu kirim. Nah, maka hasil akhirnya akan berubah balance-nya menjadi 800. Dan juga terjadi pada di tabel database utama. Ya, kita akan membahas isolation level yang level ketiga, yaitu repeatable read. Jadi secara konsep adalah repeatable read adalah isolation level di mana semua query select dalam satu transaksi akan membaca snapshot data yang sama. Jadi ketika ada start transaction itu ditandai dengan snapshot. Ketika ada transaksi lain yang sedang update dan ketika di run akan menampilkan snapshot yang pertama. Nah, artinya hasil select akan tetap konsisten sepanjang transaksi meskipun ada transaksi lain yang melakukan perubahan dan commit di tengah jalan. Dengan level ini, dirty read dan non-repeatable read cegah. Tapi masih bisa terjadi phantom read baris baru muncul tiba-tiba. Nah, misalkan kita ada tabel ini, tabel ID, kemudian dengan nama alis, balance 1000. Kita misal set transaksi A, set transaction isolation level repeatable read. Nah, kita start transaction untuk membuka transaksinya. Habis itu kita select balance from accounts where ID 1. Jadi kita memperlihatkan balance account dari si alis ini, yaitu 1000. Nah, kemudian transaksi B itu start transaction, update account, set balance 800. Jadi di sini transaksi B itu hendak merubah balance-nya menjadi 800. Kemudian karena snapshot itu udah
menandai di transaksi A, nah itu snapshotnya itu dari transaksi A. Terus kemudian kita kembali ke transaksi A, kemudian dengan query select balance from accounts where ID 1, dia nggak akan menampilkan balance yang 800, akan tetapi akan menampilkan snapshot yang lama, yaitu transaksi A yang ini teman-teman. Hasilnya tetap 1000 walaupun sudah di-commit dan udah diupdate dengan transaksi B, tetapi karena dia menandai snapshot yang lama, jadi dia tetap outputnya 1000 gitu. Kemudian yang isolation level, nah di sini lebih ketat lagi. Di sini ada level yang keempat, level yang lebih ketat, namun di sini sistemnya performanya lebih lambat. Nah, secara konsep serializable adalah isolation level paling ketat. Transaksi dijalankan seolah-olah satu persatu secara berurutan. Jadi ibarat ada gua, truk banyak itu nggak mungkin masuk secara bersamaan, dia akan antri satu persatu. Nah, dengan cara ini semua anomali, repeated, non-repeatable rate, dan phantom rate itu dicegah. Jadi kalau repeatable itu masih ada potensi untuk phantom rate, tapi isolation level itu udah nggak phantom rate, teman-teman. Dan konsekuensinya performa bisa menurun karena transaksi lain harus menunggu giliran. Nah, untuk pengetahuan aja, ini phantom rate adalah kondisi ketika dalam satu transaksi hasil query select dengan kriteria tertentu dapat menampilkan baris tambahan atau kehilangan baris karena transaksi lain melakukan insert atau delete data sesuai dengan kriteria tersebut dan sudah di-commit, sehingga hasil select berubah akan karena data lama diubah, melainkan karena ada baris baru atau baris hilang. Nah, untuk contoh di serializable, kita misal punya tabel ini. Kita punya tabel dengan primary key ID 1 dan 2 dengan status pending dan ship. Kemudian untuk transaksi A, kita kalau di sini kita nggak bisa pakai satu transaksi yang sama, teman-teman. Jadi nggak bisa pakai satu tabel virtual yang sama. Kita butuh tab virtual 2. Jadi kita bikin tabnya itu di hostnya itu, di servernya itu 2. Kemudian transaksi A kita atur send transaction isolation level serializable dan start transaction. Kemudian kita select from order where status pending. Nah, ketika kita ke transaksi B, kita menambah baris lagi, misal ID 3, terus dengan status pending. Kemudian kita kembali ke transaksi A, kita select from orders where status. Kalau di read uncommit, dia akan memunculkan insert ini, teman-teman. Jadi ada dua baris, tapi karena ini serializable, ini yang transaksi B itu diblokir, dan kemudian ketika diselect di transaksi A, dia tetap akan menghasilkan satu baris tambahan. Tidak ada satu baris tambahan, jadi tetap ada satu baris, yaitu yang ID 1 pending. Nah, setelah kita transaksi A udah commit, maka yang transaksi B baru bisa berjalan, teman-teman. Ketika yang transaksi A itu udah commit, transaksi B udah mulai berjalan, dan ketika di go atau di run itu akan ID 1 pending, ID 2 pending. Jadi ini bisa mulai bekerja, insert infonya. Tapi kalau transaksi A belum di commit, maka transaksi B belum bekerja. Nah, nanti hasilnya begini. Nanti hasilnya transaksi A melakukan select dengan kondisi status pending dan mendapatkan satu baris. Transaksi A itu belum di-commit, jadi masih aktif dan menguji range hasil query. Kemudian transaksi B mencoba insert data baru dengan status pending. Nah, karena transaksi A itu pakai serializable, maka transaksi B itu terblokir dan tidak bisa lanjut sampai A selesai. Jadi A harus selesai dulu, teman-teman. Ketika transaksi A melakukan select ulang dan tetap mendapatkan satu baris. Jadi ketika transaksi A itu di-select, tetap satu baris doang, yaitu ID 1. Kemudian jika transaksi A itu mulai commit, nah setelah itu yang B baru bisa bekerja, yaitu transaksi B baru bisa melanjutkan dan insert berhasil. Jadi ketika transaksi A udah commit, baru ada dua baris. Lanjut ke access mode, yakni read only. Read only adalah mode transaksi di MySQL yang membatasi transaksi agar hanya bisa melakukan operasi baca. Artinya, semua query select tetap bisa dijalankan, tetapi perintah yang mengubah data seperti insert, update, delete akan ditolak.
Mode ini berguna untuk menjaga keamanan data dan meningkatkan performa, karena database tahu transaksi tidak akan mengubah isi tabel. Misalnya saya sudah menyiapkan tabel produk, terdapat ID, nama produk dan stok. Kita ambil ID 1, nama produk laptop, dan stoknya 10. Berikut adalah contoh kodenya. Untuk ini set transaction read only, artinya mengubah access mode menjadi read only. Kita akan langsung perhatikan saja set transaction read only. Set transaction, kita coba lihat isi produknya dengan menggunakan select. Lalu kita coba update. Setelah read only, apakah update bisa mengubah isi tabel atau tidak? Kita akan coba. Kita misalnya update jadi 8 misalnya. Lalu kita commit. Kita akan coba. Oh, apa ini? Nah, ini tulisannya cannot execute statement in a read only transaction. Jadi ini tidak akan mengupdate karena mengakses mode hanya read only, artinya hanya membaca, jadi tidak akan mengubah. Lain halnya jika kita hapus update, kita akan lihat. Nah, kita bisa melihatnya masih tetap 10 karena tidak diupdate. Selanjutnya saya akan membahas tentang read to write. Read write adalah mode transaksi default di MySQL, di mana transaksi bisa melakukan operasi baca, select, dan operasi tulis seperti insert, update, dan delete. Mode ini dipakai ketika transaksi memang perlu mengubah data, misalnya untuk menambah pesanan, memperbarui stok, atau menghapus catatan. Saya akan menyiapkan tabel produk yang sama, tapi kita akan menambahkan satu produk lagi. Kita akan tambahkan mouse ya, produk mouse sebanyak 25 sesuai di tabel. Oke. Nah, ini sudah ditambahkan. Satunya kita akan melakukan set transaction read write untuk membaca stok laptop, mengulangi stok laptop karena ada pembelian, dan menambah stok mouse karena ada barang masuk. Kita akan coba langsung praktikkan. Oke, kita akan set transaction. Aduh. Kita akan read write. Kita akan membaca stok laptop dulu. Lalu maaf, salah ya guys, salah. Nah, kita bisa melihat di sini stok laptop adalah 10 masuk tuh ya. Ya, mari kita coba untuk mengupdate stok laptop. Karena misal contoh ada pembelian, nah tidak akan
Oh iya, ini urutannya salah ya, urutannya salah. Maaf. Nah, jadi ini di read write ini kita bisa mengubah data seperti ini. Stok laptop berkurang 2 menjadi 8 karena kita update stok berkurang 2. Mari kita coba untuk menambah stok mouse. Kita coba sebagai contoh, stok mouse bertambah sebanyak 5. Nah, kita coba lihat ya. Nah, kita bisa lihat di stok ini, stok mouse dari 25 bertambah jadi 30 karena di read write kita bisa mengubah data selain melihatnya saja, berbeda dari read only yang hanya bisa melihat saja tanpa mengubah. Nah ini, oh iya, kita akan commit dulu. Nah sudah, ini artinya di tabel utama akan berubah juga. Nah, stok laptop berkurang 2 menjadi 8 dan stok mouse bertambah 5 menjadi 30. Nah, kesimpulannya, Transaction Control Language atau TCL berperan penting dalam menjaga keutuhan dan konsistensi data di dalam database. Melalui perintah seperti commit, rollback, save point, dan set transaction, pengguna dapat mengontrol perubahan data dengan aman sesuai kebutuhan transaksi. Berikut referensi yang kami gunakan. Dan cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.